Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tafsir Al-Ibris surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Sekabehane pengalambono iku namung kaagungane Allah Ta'ala dhewe, kang mengerani lan nguasani ngalam kabeh iki. Ora ana makhluk kang anduweni pengalam Gusti Allah Ta'ala iku persifatan welas asih marang sekabehane makhluk. Luwih-luwih marang menungso kang wis nyata diparingi nikmat wujud kanthi akal lan anggota badan kang sampurna. Lan nikmat liya-liyane maneh kang gedhe lan kang lembut. Uga Allah Ta'ala persifatan maliki yaumiddin, nguasani besok dinane kiamat. Kuwasa angganjar marang wong-wong kang padha taat, lan kuwasa nyiksa marang wong-wong kang padha nulayani perintah-perintahe Allah Ta'ala. Wihnaning Allah Ta'ala iku welas asih luwih-luwih marang menungso, mulane menungso kudu tansah nyembah nyawijikaken marang Allah Ta'ala ing bab apa bae, lan uga tansah nyuwun Allah Ta'ala paring dalan kang lurus, kang bisa nekakaken marang kabeh, marang kebahagiaan dunya akhirat. Dan dalane wong kang dingin-dingin kang wis padha keparingan nikmat, duduk dalan kang den ambah wong-wong kang kena bendu lan wong-wong kang padha sasar. Ini lanjutan dari tafsir surat Al-Fatihah. Di sini ada tulisan 2, 3, 4, maknanya ayat 2 adalah yaitu Allah yang Maha Pengasih, pemilik dan sumber sifat kasih yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menganugerahkan segala macam karunia baik besar maupun kecil kepada seluruh makhluk. Maha Penyayang yang selalu tiada henti memberi kasih dan kebaikan kepada orang-orang yang beriman. Ora ana makhluk kang anduweni pengalam Gusti Allah Ta'ala iku persifatan welas asih. Tiada yang punya alam dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi siapa? Ya bagi semua makhluk yang ada di muka bumi. Luwih-luwih marang menungso, terlebih kepada manusia. Nah, nikmat yang dirasakan oleh manusia itu nyata yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Lah, nikmat itu berupa apa? Sebagaimana yang dijelaskan di sini, paring nikmat wujud kanti akal. Nah, akal yang kita punya ini, sehingga yang membedakan kita dari hewan ini adalah juga nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apalagi nikmat yang diberikan? Anggota badan dari pucuk atas rambut yang kita punya atas kepala ini sampai telapak kaki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, ini merupakan nikmat nyata yang tidak bisa kita pungkiri. Jika kita punya dua mata, kita punya dua tangan, kita punya dua kaki, semuanya berfungsi dengan baik, itulah merupakan nikmat nyata bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita seharusnya menggunakan nikmat-nikmat ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk bertakwa kepada Allah selama hidup di anggota badan yang sempurna. Sempurnanya apa? Matanya dua, kemudian wajah kita utuh, badan kita utuh, alhamdulillah. Lan nikmat liyane maneh, dan banyak nikmat-nikmat yang lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Nikmat apa saja? Nikmat umur, nikmat waktu, siang, sore, malam, sampai pagi lagi. Kemudian nikmat kita bisa merasakan makan, minum, dan lain sebagainya. Itu nikmat-nikmat yang sudah nyata di hadapan kita. Nikmat yang besar maupun nikmat yang kecil, semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Nah, itulah mengapa di surat Al-Fatihah ini adalah rangkuman dari seluruh ayat Al-Quran. Nah, kemudian di surat Al-Fatihah juga kita hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan, karena sifat welas asihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya. Allah berhak memberikan kita, Allah juga berhak menyiksa kita karena ketidakmampuan kita, karena keingkaran kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini dijelaskan, Allah niku juga berkuasa memberikan pahala terhadap orang-orang yang berbuat baik, dan juga berkuasa untuk menyiksa terhadap orang-orang yang melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulane kula kalih panjenengan sedanten, makanya kita semuanya sebagai manusia dalam rangka mensyukuri nikmat yang Allah berikan, maka kita gunakan waktu yang kita punya, kita gunakan umur yang kita punya untuk kebaikan-kebaikan yang mana menuju kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah seperti itu, maka Allah akan menunjukkan kita semuanya kepada jalan yang lurus, bukan kepada jalan yang tidak lurus. Nah, apa yang dimaksud dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin? Yaitu jalan-jalan orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya berupa keimanan, hidayah, dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nisa adalah para nabi yang telah dipilih Allah untuk memperoleh bimbingan sekaligus ditugasi untuk menuntun manusia menuju kebenaran ilahi. Kemudian sebagaimana dijelaskan di situ juga termasuk orang-orang solihin, yaitu orang yang saleh atau orang yang berbuat baik, yang tangguh dalam kebajikan dan selalu berusaha untuk mewujudkan kebaikan tersebut. Jalan yang kami mohon itu bukan jalan mereka yang dimurkai, yang mengetahui kebenaran tetapi tidak mengikuti dan mengamalkannya, bahkan menentangnya, seperti sebagian kelompok orang-orang yang menentang dakwahnya para nabi.
Maka kita belajar dari peristiwa nabi-nabi terdahulu bahwasanya umat-umat nabi terdahulu ketika mereka mengikuti anjuran, mengikuti ajakan para nabi, maka mereka akan selamat. Nah, ketika ada kaum-kaum atau umat para nabi terdahulu yang tidak mengikuti ajakan umat Islam atau yang tidak mengikuti ajakan nabinya, maka dia akan tersesat di jalan yang tersesat. Maka di sini dikatakan orang yang tersesat dan kesasar. Nah, namanya orang kesasar itu ketika berjalan tidak tahu arah, kemudian mereka diberitahukan jalan yang benar atau arah yang benar, mereka tidak mau sehingga mereka tersesat di jalan yang kesesatan. Karena mereka membangkang dan tidak mau untuk mengikuti kebenaran Islam, terutama kebenaran yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Nah, demikian penjelasan singkat tentang fadilah surat Al-Fatihah. Semoga ini bermanfaat semuanya bagi yang menonton channel ini. Jangan lupa like, share, and comment apabila ada pertanyaan yang masih kurang bisa dipahami, terutama untuk orang-orang yang belajar membaca pegon. Dan saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi ini ada kekeliruan, mohon maaf yang besar-besarnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.